wabarakatuh. Saya Rizda Siva dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Cibabar. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi biologi mengenai mutasi. Mutasi adalah suatu perubahan yang terjadi pada bahan genetika sehingga ekspresinya berubah. Mutasi akan menimbulkan variasi genetika yang merupakan bahan baku biologi. Mutasi ini terjadi pada gen, kromosom, sel, protein, ataupun organisme. Inilah yang kita sebut sebagai mutan. Mutasi dibagi menjadi 3, yaitu mutasi berdasarkan tingkatannya, mutasi berdasarkan tempat terjadinya, dan mutasi berdasarkan sumbernya. Dibagi menjadi 2, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen atau mutasi titik terjadi karena perubahan struktur basa pada DNA. Akibatnya terjadi perubahan kodon sehingga mengubah urutan asam amino pada polipeptida yang terbentuk. Dengan demikian akan mengganggu proses metabolisme sel dan sifat sel. Mutasi gen dapat mempunyai 3 akibat, yaitu mutasi tanpa arti, mutasi salah arti, dan mutasi diam. Mutasi tanpa arti setelah kode untuk mulai langsung diikuti oleh kode untuk berhenti. Mutasi salah arti yaitu kode berbeda menghasilkan asam amino. Yang ketiga yaitu mutasi diam. Perubahan suatu pasangan basa dalam gen pada posisi 3 kodon yang menimbulkan perubahan satu kode genetik tetapi tidak mengakibatkan perubahan atau pergantian asam amino yang dikode. Mutasi kromosom atau abrasi kromosom adalah mutasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada jumlah dan struktur kromosom. Perubahan jumlah kromosom terbagi menjadi 2, yaitu aneuploid dan euploid. Aneuploid adalah penambahan atau pengurangan satu atau beberapa kromosom pada ploidi atau genom, sehingga kandungan kromosom di dalam nukleus bukan kelipatan dari jumlah haploidnya. 2. Euploid adalah perubahan jumlah kromosom pada tingkat ploidi atau genom. Jumlah kromosom organisme euploid merupakan kelipatan dari jumlah kromosom pada satu genom. Pengurangan kromosom dari diploid akan menghasilkan monoploid dan peningkatan jumlah kromosom akan menghasilkan poliploid. Perubahan struktur kromosom terdiri atas delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi. Delesi adalah hilalnya 2 atau lebih nukleotid yang berdampingan. Duplikasi adalah mutasi yang terjadi akibat penambahan ruas kromosom atau gen dengan ruas yang telah ada sebelumnya. Inversi adalah penataan kembali struktur kromosom namun dengan arah terbalik. Inversi menyebabkan kromosom mutan memiliki ruas yang urutan basanya merupakan kebalikan dari urutan basa kromosom. Translokasi adalah bentuknya materi genetis antara 2 kromosom non-homolog. Dibagi menjadi 2, yaitu mutasi somatik dan mutasi gametis. Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel somatik. Bila perubahan sel somatik demikian besar, maka sel-sel dapat mati. Kalaupun dapat bertahan hidup, sel akan memiliki kelainan atau tak berfungsi secara normal. Apabila mutasi sel somatik tidak meliputi daerah yang luas atau vital, mutasi ini cenderung tidak berbahaya. Namun sebaliknya, bila terjadi pada area yang cukup luas dan vital, mutasi ini dapat mematikan. Mutasi somatik dapat diturunkan dan dapat pula tidak diturunkan dan dapat dialami oleh embrio maupun orang dewasa. Mutasi somatik pada embrio dapat menyebabkan cacat lahir dan mutasi somatik pada orang dewasa cenderung menyebabkan kanker. Mutasi gametis adalah mutasi yang terjadi sel germinal atau gonad dan terjadi pada makhluk hidup bersel banyak. Karena mutasi ini terjadi di sel gamet, maka akan diwariskan ke keturunannya. Bila mutasi bersifat dominan, akan terekspresi pada keturunannya. Namun sebaliknya, bila bersifat resesif, mutasi tidak akan terlihat.
Bila dilihat dari jenis kromosomnya, mutasi gametis ini terbagi menjadi dua, yakni mutasi autosomal atau mutasi sel kelamin terjadi pada kromosom autosom dominan dan resesif, serta mutasi tertaut kelamin, bertautnya gen dalam kromosom kelamin. Dibagi menjadi dua, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan. Mutasi alami adalah mutasi yang terjadi secara alami, biasanya disebabkan oleh sinar kromosom, bantuan radioaktif, dan sinar ultraviolet. Mutasi ini biasanya disebabkan oleh sebab yang tidak jelas dalam metabolisme sehingga terjadi kekeliruan dalam sintesis bahan genetik. Lalu ada mutasi buatan, sengaja dibuat oleh manusia umumnya untuk tujuan tertentu, misalnya di bidang budidaya, bibit, dan lain-lain. Tidak ada perbedaan yang mendasar antara mutasi alam dan mutasi buatan. Mutagen biologi yaitu bahan biologi yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi antara lain virus dan bakteri. Virus dapat menjadi mutagen utama karena kemampuan DNA atau RNA virus yang mengendalikan peristiwa transkripsi dan translasi pada sel inangnya. Munculnya DNA virus di antara DNA sel inang dapat mempengaruhi metabolisme dan memunculkan senyawa karsiogenik bakteri, terutama bakteri patogen dapat menghasilkan protein tertentu yang dapat mengganggu atau menghalangi sintesis protein dan merusak struktur DNA. Dua, yaitu mutagen kimia. Bahan kimia penyebab mutasi adalah pestisida, nitrogen mustard, hidroksil amino, asam nitrit, etil metanasalfonat, etil etanasalfonat, siklamat, dan akridilin. Lalu yang ketiga yaitu mutagen fisika. Bahan fisika yang dapat menyebabkan mutasi, contohnya unsur radioaktif dan radiasi sinar X. 1. Mutasi gen dapat menyebabkan beberapa penyakit pada manusia, antara lain albinisme dan anemia sel sabit. 2. Pada proses mutasi buatan, mutagen kebanyakan bersifat karsinogenik atau zat pemacu terjadinya kanker. Lalu yang ketiga, dampak mutasi pada tanaman buah tanpa biji atau partenokarpi menyebabkan kesulitan pada tanaman untuk menghasilkan biji bagi tanaman generasi berikutnya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.